Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 4A dan 4B rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Dan kita masih dalam KD 3.4 ya, menghafal hadis ya, menghafal hadis, larangan berbuat bid'ah, agama adalah nasihat, dan malu bagian dari iman. Nah, itu ya. Baik. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang kedua ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menghafal terkait hadis larangan berbuat bid'ah ya, atau membuat hal baru dalam perkara agama. Nah, sebagaimana yang lalu ya, kita menghafal dulu hadisnya ya. Menghafal dulu hadisnya, nanti setelah itu kita akan mempelajari isinya. Baik, ini ya, sebagaimana di buku kalian. Ustaz Afif bacakan terlebih dahulu ya. An Abi Ruqayyata Tamimi bani Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahul Muslim. Nah, ini hadis agama adalah nasihat ya. Kalau di hadis arba'in ke-7 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita akan menghafal memurojaah ya bagi kalian yang sudah hafal, dan bagi yang belum kita akan menghafal pelan-pelan ya. Yuk ikuti Ustaz Afif. An Abi Ruqayyata an Abi Ruqayyata an Abi Ruqayyata Tamimi bani Ausin ad-Dari Tamimi bani Ausin ad-Dari Tamimi bani Ausin ad-Dari Tamimi bani Ausin ad-Dari An Abi Ruqayyata Tamimi bani Ausin ad-Dari An Abi Ruqayyata Tamimi bani Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an Abi Ruqayyata Tamimi bani Ausin ad-Dari annan radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah qulna liman qala qulna liman qala qulna liman qala ad-dinu an-nasihah qulna liman qala ad-dinu an-nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi lillahi wa li kitabihi lillahi wa li kitabihi lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin ya. Wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahul Muslim.
Yuk, coba kita dari atas ya. An Abi Ruqayyata Tamimi bani Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Muslim. Nah, mungkin itu kalau mau ikut penggalan-penggalan Ustaz Afif bisa seperti itu ya, atau monggo jika kalian punya versi lain dalam menghafal. Namun kalau kalian menghafal sambil memahami artinya, insya Allah akan lebih cepat dalam menghafal. Yuk sekarang kita melihat arti dan penjelasan. Nah, an Abi Ruqayyah Tamim. Nah, dari Abu Ruqayyah Tamim Mibni Ausin Ad-Dari, bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman? Untuk siapa? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab Allah, wali rasulihi, bagi rasul Allah, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta bagi umat Islam seluruhnya atau umumnya. Rawahul Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Yuk kita mempelajari sedikit ya terkait hadis ini. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ya. Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi, ya. Jadi Abu Ruqayyah Tamim ini adalah salah satu sahabat Nabi. Nah, apa ini yang disebut sahabat? Ya, sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, ya, dan wafat dalam keadaan Islam, ya. Jadi ada dulu yang bertemu sama Nabi, namun dia tidak meninggal dalam agama Islam, maka dia tidak disebut sahabat, ya. Misalkan Abu Jahal, ya, dan lain-lain. Tapi semisal kemudian ada Uwais Al-Qarni, ya. Kalau Abu Jahal kan dia bertemu Nabi, namun tidak beragama Islam meninggalnya, maka dia bukan disebut sahabat. Atau misalnya Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi, maka bukan disebut sahabat. Ya, dia disebut sahabat, maka yang disebut sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dan wafat atau meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian Abu Ruqayyah adalah nama kunyah beliau. Nah, Abu Ruqayyah, ya, namanya Tamim. Nah, namanya Tamim bin Aus, ya. Kalau nama kunyahnya Abu Ruqayyah, Tamim atau Abu Ruqayyah ini itu berasal dari Palestina. Nah, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Maksudnya apa? Jadi agama Islam adalah agama yang penuh dengan nasihat. Jadi agama Islam itu isinya ya nasihat-nasihat. Nah, apa itu nasihat? Nasihat adalah kalimat, ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada siapa? Kepada yang diberi nasihat. Ya. Jadi ungkapan yang menunjukkan kebaikan kepada yang diberi nasihat. Contoh mudahnya seperti ini. Misalnya Mas Fauzan, ya. Mas Fauzan ingin memberikan nasihat, nasihatkan ungkapan kebaikan, ya, kepada misalnya Mas Abdurrahman misalnya. Melihat Mas Abdurrahman, dia punya bawa uang 10.000, tapi dihambur-hamburkan untuk beli makanan semuanya. Nah, maka Mas Fauzan, ya, sebagai seorang muslim, sesama seorang muslim, ya, maka memberikan nasihat yang baik. Nah, nanti maksudnya wa ammatihim, ya, nasihat untuk kaum muslimin. Mas Abdurrahman, daripada menghambur-hamburkan uang semua, mending uangnya sebagian diinfakkan, mungkin yang 2.000 atau yang 3.000. Sekarang kan hari Jumat, Allah akan lipat gandakan loh, dan seterusnya. Itu adalah nasihat. Kenapa? Karena Mas Fauzan memberitahu kepada Mas Abdurrahman bahwa boros itu tidak baik. Nah,
lebih baik sebagian uangnya disedekahkan atau diinfakkan. Maka ini termasuk nasihat. Oleh nasihat untuk Allah. Yang pertama, nasihat kita untuk Allah. Maksudnya itu kita kepada Allah itu harus bagaimana? Nah, gitu ya. Nah, baik. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ibadah kita hanya ditunjukkan kepada Allah. Nggak boleh kita berlaku kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kemudian beriman kepada rububiyah. Rububiyah itu kepada pencipta dan pengatur. Pencipta dan pengatur itu hanya Allah. Kemudian uluhiyah, satu-satunya berhak diibadahi hanyalah Allah. Kemudian nama dan sifat Allah. Ya, kita beriman kepada nama dan sifat Allah. Kemudian menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah, ya. Misalnya kita dilarang untuk mencuri, maka jangan mencuri, ya, dan seterusnya, ya. Selanjutnya adalah nasihat untuk kitab Allah. Nah, wali kitabihi, gitu tadi ayatnya, Arabnya, ya. Beriman kepada Al-Quran, maksudnya apa? Kita beriman kepada Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkan semua ajarannya semampu kita, ya. Jadi kita beriman kepada Al-Quran, kita yakin terhadap Al-Quran, kemudian kita mempelajarinya. Seperti sekarang ini termasuk mempelajari, ya, Al-Quran dan hadis, ya. Maka sekarang kita dalam rangka dalam mempelajarinya. Kemudian memahami, kita berusaha memahami. Nah, Ustaz Afif menyampaikan, kalian memahami dan mengamalkan semua ajarannya. Nah, dan ini diantara yang paling penting. Ya, percuma kita faham, percuma kita mempelajari, tapi kalau tidak diamalkan, maka kita harus, setelah kita tahu ilmunya, kita faham ilmunya, kemudian kita mengamalkan. Nah, itu yang paling penting. Kemudian beriman kepada Allah, beriman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, maksudnya apa? Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah, jadi bukan perkataan Nabi Muhammad atau yang lainnya, ya. Jadi memang Al-Quran ini perkataan dari Allah langsung, ya. Perkataan dari Allah yang atau kalam Allah. Jadi kita nggak boleh ragu sedikit pun bahwa ini Al-Quran ini ciptaannya siapa, ya? Enggak. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, dan Allah lah yang menjaga. Makanya dari dulu sampai sekarang udah berapa ratus tahun sendiri, ya, isi dari Al-Quran itu tidak pernah berubah. Tidak seperti kitab-kitab agama lain yang sering berubah, ya. Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang isinya sama. Nah, Insya Allah, ya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menjaga. Allah sendiri yang menjaga. Kemudian nasihat untuk Rasulullah. Nah, wali rasulihi. Nah, kita wajib menunaikan hak-hak Rasul atas kita. Di antaranya apa? Kita beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Kita mengamalkan ajaran beliau, ya. Kita mencintai beliau dan keluarga beliau, ya. Di antaranya mengamalkan ajaran beliau apa? Banyak, ya. Sekarang itu kan banyak yang tidak suka, ya, dengan ajaran Nabi. Di antara ajaran Nabi apa? Misalnya yang paling mudah, misalnya menaikkan memanjangkan jenggot, ya. Memanjangkan jenggot itu termasuk ajaran Nabi, itu fitrah. Nah, maka nanti kalau kalian udah dewasa yang kelas 4B, jangan ragu untuk memadamkan jenggot, ya, misalnya, ya. Nah, kemudian mencintai beliau dan keluarga beliau, ya. Kita mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita, ya, sebisa mungkin, ya. Nah, kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, ya. Mematuhi para pemimpin kaum muslimin dalam rangka perkara yang benar atau dalam rangka tidak bermaksiat, ya. Ini kurang kata tidak, ya. Tidak bermaksiat kepada Allah. Kita kita harus mematuhi para pemimpin kita, dalam hal ini Pak Jokowi, ya. Kita mematuhi selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Misalnya kita diminta keluar nih, kita diminta pakai masker, maka kita pakai masker. Atau kita kalau naik kendaraan pakai helm, maka kita pakai helm. Kalau ada lampu merah itu berhenti, maka kita berhenti. Nah, itu kalau kita mengikuti dalam rangka hadis ini misalnya, maka kita dapat pahala, ya. Lampu merah berhenti, ya. Lampu hijau jalan, dan seterusnya. Kemudian memberi nasihat dengan cara yang baik, ya. Kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka, ya. Ustaz Afif pernah tuh dibantu, ya, oleh pemerintah ketika ibu Ustaz Afif sakit di rumah sakit misalnya, lama, ya, selama kurang lebih berbulan-bulan. Dan alhamdulillah Ustaz Afif gak bayar, ya. Karena apa? Karena dibantu oleh pemerintah. Nah, ini di antara kebaikan
pemerintah ya, Indonesia ya. Nah, kemudian nasihat untuk kaum muslimin ya. Wajib menjaga hak kaum muslimin, tidak menyakiti ya, atau bersikap baik. Jadi nggak boleh kita saling menyakiti sama kaum muslimin ya. Karena semua muslimin itu bersaudara, maka kita harus saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian menutup aib mereka, jangan memberi nasihat misalnya. Misalkan salah, maka memberi nasihat itu secara uh, apa? Uh, langsung, jadi jangan di depan umum ya, tapi berdua saja sama yang dinasihati siapa ya, supaya nasihatnya sampai. Mengajarkan perkara yang bermanfaat ya, ya tadi sebagaimana tadi misalkan Mas Fauzan dengan Mas Abdurrahman contohnya tadi, itu perkara yang bermanfaat ya, misalkan sampai kalau hari Jumat itu hari yang baik dan seterusnya, memberi manfaat ya, ya ini memberi manfaat ya, jangan malah menimbulkan uh, kesusahan ya. Beri manfaat itu contohnya apa? Misalkan teman kita nggak bawa pensil, maka kita meminjami pensil nih, silahkan, kalau perlu silahkan ambil atau silahkan pakai saja, nggak perlu dikembalikan. Nah ini karena apa? Dengan itu dia bisa mencatat ya, dengan itu dia bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya, maka ini memberi manfaat. Jangan malah mematahkan pensilnya atau merobek bukunya lah, ini malah memberikan kesusahan kepada saudara kita. Nah, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini telah selesai ya, dan insya Allah pada pekan depan kita akan melanjutkan lagi hadis tentang malu ya. Baik, demikian dari Ustadz Afif, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.